Dedianus Kalio, 19, seorang buruh proyek jalan di kawasan Desa Bakbakan, Gianyar, Bali tewas setelah menjadi korban pengeroyokan warga. Dedianus menjadi korban salah sasaran usai beredarnya video yang berisi narasi provokatif. Kasus ini mulai menemukan titik terang setelah polisi meringkus Yanto. Yanto adalah terduga pelaku penyebar video yang menyebabkan Dedianus Kalio tewas dikeroyok massa. Yanto diketahui sebagai pemilik akun TikTok Loghe Dorih yang memposting ulang video Dedianus dengan tulisan provokatif. Sumber Tribun Bali mengungkapkan, akun TikTok Loghe Dorih adalah akun yang mencomot video story WhatsApp Dedianus Kalio dan menambahkan tulisan yang memprovokasi masyarakat Bali. Yanto pelaku pemosting video sudah ditangkap, ujar sumber Tribun Bali, Rabu, 23 Oktober 2024. Profil terduga pelaku penyebar video provokatif tersebut belum banyak diketahui. Namun berdasarkan foto yang beredar, terduga pelaku ini ditangkap di sebuah lokasi perkebunan di Sumba, NTT. Informasi terkait orang ini belum banyak diketahui, tapi tim penasihat hukum keluarga almarhum sudah mengonfirmasi ke Polres Gianyar dan benar penyebar video sudah ditangkap, ujarnya. Ini menjadi penguat bahwa Dedianus Kalio merupakan korban salah sasaran. Dedianus disebut memang tidak pernah mengunggah video yang berisikan tulisan yang menghina masyarakat Bali. Warga Sumba Barat Daya, NTT itu hanya memposting video masyarakat yang sedang melasti sebagai bentuk kekagumannya terhadap budaya Nusantara. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Gianyar, AKP Gananta belum memberikan penjelasan secara rinci. Namun ia tidak membantah terkait informasi penangkapan Yanto. Gananta pun akan menjelaskan kasus ini dalam konferensi pers nanti. Ketua 3 Flobamora Bali, Martin Rowa Kasedu menjelaskan, awalnya Dedianus melihat iring-iringan masyarakat Bali menggelar upacara. Ia kemudian merekam momen iringan umat tersebut, lalu mengunggahnya di story WhatsApp. Almarhum Dedianus Kalio dan Loghe Dorih adalah orang yang berbeda. Dedianus Kalio hanya pasang story WhatsApp. Dalam videonya tidak ada tulisan apapun, ujar Martin. Martin mengatakan, yang bersalah dalam kasus ini adalah pemilik akun Loghe Dorih, yang mengambil story WhatsApp Dedianus lalu dibawa ke TikTok dan dibuatkan caption yang membuat orang marah. Almarhum tidak tahu siapa pemilik akun Loghe Dorih. Bahkan sampai meninggal pun almarhum tidak tahu bahwa videonya diambil dan ditambahkan caption yang membuat orang marah. Almarhum adalah korban salah sasaran, sambung Martin. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.